Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penonton dan pendengar semua. Selamat datang di podcast BEM FST bersama Ketua BEM FST Bang Rifai Ilham Ramadan. Halo Bang Rifai. Halo. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung tanpa berlama-lama ya, kita mengulik apa sih pendapat Bang Ilham dari segi Ketua BEM FST itu sendiri. Yang pertama, mungkin ada hubungannya dengan akademik dan organisasi. Mungkin bagaimana peran akademik dan organisasi itu berjalan di Bang Ilham sendiri ini. Oke, baik. Kalau ditanya tentang organisasi dan akademik, itulah sebuah hal yang memang agak sering kali dianggap bertentangan oleh stigma masyarakat FX itu sendiri, seperti itu. Bahwasannya ketika orang berorganisasi akan dianggap akademiknya selalu buruk, dan memang kebanyakan seperti itu di lapangan. Karena apa? Karena orang-orang tersebut memang tidak dapat mengendalikan insting belajarnya, menurut saya seperti itu. Lalu kalau saya sendiri, bagaimana cara saya menjalankan keduanya, itu balik lagi ke diri masing-masing, bahwa kita harus sadar bahwa kita itu punya tanggung jawab kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kita harus sadar bahwa kita di sini itu menuntut ilmu, memang tujuannya. Jadi organisasi hanyalah sebuah wadah, sebuah tempat untuk kita lebih dapat mengembangkan soft skill yang tidak kita dapat di akademik Universitas Al-Azhar Indonesia. Mungkin jawaban saya seperti itu. Mungkin masih berhubungan ya tentang akademik dan organisasi. Mungkin cara Bang Ilham sendiri mungkin ada nggak yang efektif dan efisien agar akademik ini berjalan juga dan organisasi ini saling berjalan juga, agar keduanya saling mendukung. Oke, menurut saya cara yang paling efektif dan efisien adalah dengan membuat timetable terhadap akademik dan organisasi itu sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya bikin timeline ya bahasanya itu, di mana waktu-waktu saya memang harus belajar berorganisasi dan waktu-waktu di mana memang saya harus fokus terhadap kuliah saya, seperti itu. Jadi ketika saya membuka timeline itu, saya sadar bahwa saat ini tuh waktunya kuliah, waktunya belajar, waktunya mengerjakan tugas dan sebagainya. Dan ketika sudah selesai semua tanggung jawab akademik, baru saya akan fokus terhadap organisasi yang diemban sekarang, seperti itu. Oke, baik. Berbicara dengan Bang Ilham ini sendiri, pasti ada minus atau mungkin tantangan lah. Tadi kita berbicara mengenai gimana sih cara efektif. Nah, mungkin sekarang ada tantangannya sendiri. Menurut Bang Ilham sendiri, apakah ada tantangan terbesar gitu untuk menyatukan kedua hal itu dan gimana cara mengatasinya? Baik, tantangan terbesarnya adalah ketika dua jadwal ini saling bertabrakan antara akademik dan organisasi, seperti itu sih. Jadi ketika memang kita sangat dibutuhkan di organisasi, tapi di sisi lain kita punya tanggung jawab yang besar terhadap kuliah, entah itu tugas besar atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Itulah tantangan yang besar di antara dua hal ini gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Baik lagi di organisasi maupun di akademik, kita kuliah itu nggak sendirian gitu. Apalagi di FST kita sangat kental tentang kebudayaan solidnya kita ini. Jadi kita punya teman untuk diajak berdiskusi, berbincang terhadap organisasi, baik terhadap akademik, seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin dari jawaban Bang Ilham tadi, mungkin beliau ini sudah menemukan banyak cara mengatasi tentang kesinambungan antara organisasi dan akademik ini. Mungkin yang terakhir ya, saran ya buat mahasiswa baru agar yang mereka ada keinginan untuk masuk ke organisasi tetapi takut dengan nilai akademik dia tidak sesuai harapan orang tua atau gimana. Mungkin Bang Ilham ada saran untuk mahasiswa baru? Saran saya, jangan pernah takut untuk terjun ke dalam dunia organisasi di FST, terutama internal, karena jujur sangat membantu. Jangan pernah takut ketika kalian berorganisasi akan muncul stigma bahwa nilai kalian akan turun, karena saya sendiri sudah membuktikan, Mas Irfan, bahwa saya sebagai ketua BEM FST UI ini untuk saat ini alhamdulillah IPK udah masih di atas 3. Lalu SKS saya sudah hampir memenuhi kelulusan di semester 7. Jadi menurut saya adalah sebuah hal yang tidak mustahil bagi orang-orang yang ingin berorganisasi tetapi takut akan akademiknya hancur, seperti itu. Karena banyak juga senior-senior di FST terutama lulusnya 3,5 tahun cum laude dan mereka ikut organisasi di lingkup FST, Ormawa FST, seperti itu. Dan balik lagi, saran saya, atur manajemen waktu kalian dengan baik, karena kalian udah mahasiswa, kalian udah bukan siswa.
Dan satu lagi, jangan pernah manja di FST. Seperti itu. Oke, baik, tadi kita sudah mendapat perspektif pribadi dari Bang Ilham terkait perihal akademik, khususnya di kesinambungan antara akademik dan organisasi. Mungkin kita sedikit ulik-ulik sedikit tentang BEM FST itu sendiri ya. Mungkin sampai sekarang Bang Ilham menjabat, apa sih tantangan terbesar menjadi ketua BEM? Oke, tantangan terbesar berarti ya. Berarti di BEM itu saya sudah menjabat kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan seperti itu. Jadi saya perlu tekankan lagi, mungkin BEM FST adalah wadah yang menaungi 6 himpunan. Ada himpunan mahasiswa teknik industri, himpunan mahasiswa teknik elektro, himpunan mahasiswa informatika, himpunan mahasiswa bioteknologi, himpunan mahasiswa teknologi pangan, dan himpunan mahasiswa gizi, seperti itu. Nah, dari 6 himpunan ini pasti masing-masing setiap himpunan itu punya budaya masing-masing ataupun cara mereka menyelesaikan masalah, cara berkomunikasinya, dan itu harus disatukan oleh BEM FST UAI sendiri, seperti itu. Jadi tantangan terbesar sampai hari ini menjabat sebagai ketua BEM adalah bagaimana caranya agar BEM FST UAI ini bisa menyatukan atau memperbaiki antara 6 himpunan ini supaya komunikasi tidak terputus, semuanya berkesinambungan, solidaritas, seperti itu. Lalu tantangan saya untuk eksternal terutama adalah saya masih ingin menambahkan target yang lebih tinggi lagi agar visi BEM FST tahun ini dapat tercapai, yaitu adalah memberikan dampak yang nyata bagi FST, UAI, dan kalau bisa bermanfaat untuk Indonesia, bangsa dan negara serta masyarakat lingkungan sekitar, seperti itu. Baik, berarti emang kesusahannya baik di internal maupun eksternal. Yang di internal itu menggabungkan antara 6 prodi ya, mungkin kita yang terbanyak saat ini di UAI, dan untuk eksternal tadi untuk capaian yang lebih tinggi untuk BEM FST.